orang bodoh. Jadi makanya Bapak Saudaraku, hamba-hamba Tuhan juga tidak mau menderita. Dia mengatakan, bagaimana mungkin kamu diberkati, sedangkan hambamu senamba Tuhan, Pak Gembalamu aja tidak diberkati. Bagaimana mungkin kamu bisa diberkati? Jadi diberkati dulu hamba Pak Gembala, barulah kamu akan diberkati. Dia mengatakan seperti itu. Jadi Bapak Saudaraku, kita hidup ini untuk apa? Apakah memang kita hidup ini untuk menikmati dunia ini? Itu harus menjadi PR kita, Bapak Saudaraku. Banyak kali orang Kristen saat ini menjadi Kristen ingin menikmati dunia ini, ingin bersenang-senang di dalam dunia ini. Kita tahu Bapak Saudaraku, kita menyimpang. Jadi kita ini bukan untuk menikmati dunia ini, tapi kita ini memperjuangkan bagaimana mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi kita di dunia ini ujian tentu banyak tantangan, hambatan, pergumulan yang kita hadapi. Itu namanya ujian. Jadi ujian itu tidaklah senang-senang, bersenang-senang. Jadi banyak saat ini orang Kristen bersenang-senang, datang ke gereja mau senang-senang, mau mencari kehidupan, bergembira-gembira, berjoget ria, dan sebagainya. Jadi Bapak Saudaraku, kita datang ke Tuhan bukannya untuk menyenangkan daging, tapi menanggalkan kedagingan kita. Itu harus kita mengerti Bapak Saudaraku. Jadi jangan kita mengatakan, wah luar biasa si anu tadi diberkati Tuhan, bahkan dia rajin ke sana, rajin ke sini, rajinlah mengerjakan pekerjaan ini. Dia mengatakan itulah hasilnya dia rajin bersama Tuhan Yesus. Buktinya dia diberkati dengan luar biasa. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, lihatlah Yesus sendiri ditawarkan oleh si iblis, jika engkau mau menyembah aku, akan kuberikan kerajaan dunia ini. Itu iblis mengatakan kepada Tuhan Yesus. Jadi Bapak Saudaraku, apa jawaban Tuhan Yesus? Hanyalah kami, hanya Tuhan Allahku yang kau akan sembah. Jadi Bapak Saudaraku, bukan karena harta, bukan karena diberkati, supaya karena diberkati, buktinya bahwa sudah jelas Tuhan. Ini belumlah jaminan bahwa kita ini diberkati, bahwa kita itu sudah tidak Tuhan. Bahkan kita diberkati itu di situ banyak tantangan. Jadi banyak saat ini Bapak Saudaraku tidak memahami akan keberadaan Tuhan. Jika demikian, jika kalau diberkati baru di dalam Tuhan, berarti Lazarus tidak dibuat jadi menderita, tidak menderita seperti kita lihat di mana kitab mengatakan dia menjadi peminta-minta di tempat orang kaya. Jadi itu paman Tuhan Yesus. Kalau memang mendapatkan kehidupan yang kekal itu bersama Tuhan Yesus itu senang-senang, tentu Tuhan Yesus tidak tega pamannya sendiri menjadi pengemis. Tapi buktinya kita lihat. Jadi bukannya kita tidak mau dia bisa kaya, bisa, tapi diberkati untuk memberkati. Jadi bukannya diberkati untuk diri kita sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, banyak saat ini orang egois, menganggap dia punya itu miliknya sendiri. Sadar kita Bapak Saudara, semua kita akan berangkat, semua kita akan meninggalkan semua itu. Walaupun bagaimana kaya kita Bapak Saudaraku, motor Eltonnya yang mengangkat kita, itu yang mengantar kita ke tempat pengumuran. Satu pun walaupun mungkin ada motor mewah kita, itu tidak ikut untuk mengantar kita, tapi yang mengantar hanya motor Elton. Jadi semuanya itu akan tinggal.
semuanya itu akan diperhitungkan Tuhan. Kita melihat seperti orang kaya itu, dia bersenang-senang terus selagi masih hidup dalam dunia ini. Dia mengundang banyak orang, bersenang-senang, berjoget ria, berhura-hura. Seharusnya dia itu adalah orang baik. Kenapa? Karena dia itu mengundang banyak orang untuk bersama-sama dia berjoget ria, meriah-riah untuk menikmati dunia, berpesta pora. Ternyata Bapak Saudaraku, kita lihat dia menderita di alam maut selama-lamanya. Jadi itu sekarang selagi Tuhan memberikan kesempatan buat kita, tidak nanti, tidak tunggu mati kita, tidak, tapi sekarang saatnya selagi kita masih hidup di dalam dunia ini. Sekarang itulah memperjuangkan kemana arah tujuan kita. Sekarang inilah kita berpikir apa yang kita kerjakan. Sekarang inilah kita memastikan kemanakah perjalanan kita. Jadi banyak saat ini bersenang-senanglah karena masih mudanya aku, masih ada banyak waktu. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tidak menentukan waktu. Muda, tua, tidak membuktikan itu. Tapi Tuhan punya kuasa. Kita melihat seperti orang muda, anak muda itu di dalam Alkitab itu. Bersenang-senanglah jiwaku, engkau sudah mempunyai segala-galanya. Harta kita sudah banyak, bersenang-senanglah jiwaku. Tapi apa kata Tuhan kepada pemuda orang kaya itu? Saat ini juga akan kucabut nyawamu. Apakah yang engkau perbuat? Kemanakah semua hartamu itu? Tuhan mengatakan. Tapi kadang-kadang kita condong kepada harta dunia ini. Kita lebih condong kepada dunia ini. Kita tidak peduli apa kekuatan kita. Apa yang kita membuat kita bisa hidup. Kita seringkali berpikir dengan logika kita. Seringkali kita melihat yang kelihatan saja. Tapi yang tak kelihatan ini tidak seberapa kita menghiraukan. Padahal Bapak Saudaraku, yang berkuasa itu yang tidak kelihatan. Seringkali kita memperdulikan yang kelihatan ini, yang tubuh kita ini. Tapi yang tidak kelihatan itu kita tidak mau tahu. Padahal Bapak Saudaraku, jika Tuhan cabut yang tidak kelihatan itu, bagaimanapun kita kayanya, bagaimana kita gantengnya, bagaimana kita cantiknya, semuanya akan menjadi busuk. Semuanya akan menjadi bau. Semuanya orang akan menjauhi kita, sehingga kita disingkirkan ke pinggir sana, diturunkan supaya jangan bau kepada orang lain, supaya jangan mengganggu kepada orang lain. Karena apa? Karena kita sudah dicabut yang tidak kelihatan itu. Jadi itulah pentingnya yang tidak kelihatan itu, Bapak Saudara. Jadi banyak saat ini tidak peduli yang tidak kelihatan, menganggap itu sepele. Jadi begitu juga kerajaan surga itu, karena tidak kelihatan kita sepele. Kita tetap memperjuangkan daging kita ini yang bisa kita nikmati dalam kenyataan ini. Tapi kita tidak peduli kepada yang membuat kita hidup ini. Bisa kita bersenang-senang karena ada ditaruh, masih ada napas kita ini. Kita bisa menikmati dunia ini karena kita bisa masih ada napas ini. Jika Tuhan cabut yang tidak kelihatan ini napas kita ini, semuanya akan berakhir. Jadi Bapak Saudaraku, marilah kita menjadi saksi Kristus. Itu tugas-tugas kita. Jangan berikan teman-teman kita itu binasa. Jangan kita hanya memandang saja. Jangan kita menyaksikan saja.
tapi kita berikanlah terang itu kepada sesama kita. Berikanlah, bersaksilah kepada sesama kita. Saksikanlah, menjadi saksilah, supaya semua teman-teman kita mengikut bersama-sama kita, supaya kita bersama-sama menikmati apa yang dijanjikan Tuhan itu. Jadi Bapak Saudaraku, itu tidaklah gampang, tidak gampang. Jadi jika kita cerita saja sama teman kita, cerita kita tentang kebenaran firman Tuhan, dia pasti katakan itu tidak tempatnya di sini. Di gereja itu tempatnya, bukan di sini. Di sini cerita tentang hal-hal dunia ini, bagaimana cara mencari makan, bagaimana biar kita bisa senang. Itunya kita cerita di sini. Kalau gereja baru kamu cerita tentang Tuhan. Itu dunia mengatakan. Jadi kita harus kuat mental. Harus kuat mental kita bisa menjadi saksi Kristus. Jika kita tidak kuat, pasti kita akan mundur. Sehingga kita akan menciut. Sehingga kita tidak akan bisa bersaksi, menyaksikan dari saksi Kristus. Jadi kita itu bersaksi, menyaksikan, menjadi saksi Kristus. Kita tidak bisa diam-diam saja. Kita tidak bisa menikmati diri sendiri saja. Tidak bisa enjoy sendiri saja. Tidak, kita disuruh Tuhan itu tidak egois. Tapi Tuhan mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah kebenaran firman Tuhan. Baptislah dia dengan nama Bapa dengan Roh Kudus. Jadi itu tugas kita. Kita melihat lagi ayat terakhir Bapak Saudaraku, di mana di sini katakannya di Markus 16 ini. Markus 16 kita melihat pesan Tuhan Yesus terakhir. Di sini ayat 20 mengatakan, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi sini Bapak Saudaraku, kita melihat ayat 19, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi Bapak Saudaraku, jelas firman Tuhan mengatakan tadi, Tuhan turut bekerja. Jadi jangan kita mengatakan apa yang saya sampaikan. Jadi menjadi saksi Kristus ini, jangan kita mengatakan apa yang saya sampaikan. Roh Tuhan akan bekerja, di mana kita sudah dimateraikan dengan Roh Kudus. Jadi semua itu bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kehebatan kita, tapi Tuhan memberikan kita Roh penolong. Jadi makanya Bapak Saudaraku, kita harus membuka hati kita lebar-lebar, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita untuk membimbing, menuntun, menyertai kita. Sehingga ketika kita membaca firman Tuhan taat dan setia, dimateraikan Roh Kudus itu, Roh Tuhan itu kepada roh kita ini. Jadi kita tinggal menjadi selang, tinggal kita sebagai perantaraan. Kita hanya menjadi perantaraan, kita ini sebagai selang, pengantar arus, pengantar air. Jadi bukanlah dari kita air itu, tapi dari mata air. Tapi kita hanya menyampaikannya, kita hanya mengantar saja. Jadi Bapak Saudaraku, jangan kita mengatakan dia tidak akan percaya. Itu adalah urusan Tuhan. Yang penting kita sampaikan kabar kebenaran itu. Jadi jika saya berpikir seperti orang-orang berpikir, apa yang saya sampaikan, apa yang saya kerjakan, tentu diri saya tidaklah layak. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, lihatlah bagaimana saya menyampaikan firman Tuhan. Apa yang bisa kalian dapati, apa yang saya bisa kerjakan. Saya tidak punya sekolah, saya membaca pun terlambat
Daya ingat saya pun sudah begitu kurang karena saya sakit tahun 2006 lalu. Jadi apa yang harus saya perbuat? Apa yang saya harus lakukan? Apakah hanya melihat diri saya, menangisi diri saya sendiri? Saya seperti ini tidak ada lagi menjadi apa-apa, tidak lagi berguna kepada orang. Jika itu yang saya tangisi, saya tidak akan bisa menjadi saksi. Saya tidak akan bisa bersaksi. Saya tidak akan bisa menyaksikan bagaimana tuntunan Tuhan dalam hidup saya. Tapi saya tidak menangisi diri saya sendiri. Tidak saya mengeluh bagaimana tentang diri saya sendiri. Saya tidak mengeluh tentang bagaimana nasib saya sendiri. Tapi saya kerjakan pekerjaan Tuhan semampu saya, walaupun mungkin firman saya bagikan tidak mengena kepada Bapak Ibu Saudara. Itulah dia, itulah adanya. Itu semuanya bukanlah saya perbuat, bukanlah dari diri saya sendiri, tapi itu karena ada roh Tuhan bergejolak dalam hati saya. Apa yang saya dapatkan itulah saya berikan kepada Bapak Ibu Saudara sendiri. Tapi itu bukan dengan kehebatan saya, bukan karena usaha saya, bukan saya karena sok-sokan, bukan karena saya itu mencari nama, tapi saya mau mengerjakan pekerjaan Tuhan semampu saya. Itulah pemberian Tuhan kepada saya, itulah saya berikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya juga mendoakan orang sakit apa adanya. Saya juga ke penjara melayani apa adanya. Saya juga melayani ke rumah doa apa adanya. Saya tidak peduli penilaian orang. Saya mau peduli hanya penilaian Tuhan. Sehingga saya tidak empty. Saya tidak melihat diri saya apakah layak atau tidak layak. Saya berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, saya membagi firman Tuhan ini setiap pagi. Jadi itu bukanlah karena kekuatan saya, karena saya peduli kepada Bapak Ibu Saudaraku sekalian di mana saja berada di pada pagi hari ini. Karena itulah yang saya berikan kepada Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Itulah rasa cinta saya, itulah rasa kasih saya kepada Bapak Ibu Saudaraku. Karena yang saya berikan ini adalah kehidupan yang kekal. Jadi bukan tentang hal-hal dunia ini, karena hal-hal dunia ini saya tidak dapat mendapatkannya. Tapi saya dapatkan itu adalah kehidupan yang kekal yang diberikan Tuhan kepada saya. Itulah yang saya bagi kepada Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, tidak gampang. Tidak gampang. Banyak orang menilai saya itu sok-sokan, petentengan. Banyak orang menganggap saya ini adalah bidolan, Alkitaban. Bahkan seorang banyak menafsir menganggap saya sudah gila. Kenapa Bapak Saudaraku? Jika kita tidak gila di dalam Tuhan, kita tidak bisa menjadi saksi Kristus. Karena jika kita membela diri kita, menjaga harga diri kita, kita tidak akan bisa menjadi pembantu Kristus, tidak bisa menjadi budak Kristus. Tentu kita ingin menjadi bos, kita tidak mau menjadi budak. Banyak saat ini Bapak Saudaraku, hamba-hamba Tuhan, kita melihat menjadi bos, bukan menjadi budak, bukan menjadi pembantu, bukan menjadi hamba Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, hamba itu adalah budak. Hamba itu adalah pembantu Kristus, pesuruh-suruh Kristus. Jadi kita harus tahu diri, kita ini tidaklah ada apa-apanya. Kita ini sama seperti keset kaki. Kita ini sama seperti debu, tidak ada apa-apanya. Kita harus tahu diri, supaya kita ini bisa mendapatkan bagaimana seturut dengan kehendak Tuhan. Bagaimana Yesus mengajar kita, bagaimana dia mulai lahir sampai dia mengakhiri dunia ini.
penderitaan demi penderitaan terus sampai dia meninggalkan kita di dunia. Itulah buktinya bahwa dunia ini bukan milik kita, bahwa dunia ini hanya numpang saja. Itulah Bapa kita, itulah Bapa kita, kitalah murid-muridnya, kitalah ahli waris, kitalah generasi penerusnya. Jadi kita tidak bisa mengelak, karena Bapa kita sudah mengalaminya terlebih dahulu. Bapa kita sudah memberi contoh terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kembalilah kepada Alkitab. Jadilah menjadi saksi Kristus. Jadilah menjadi terang. Jadilah menjadi contoh. Jadilah menjadi berkat kepada sekeliling kita. Jadi itu tidaklah gampang, Bapak Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kembali kepada Alkitab. Buka hati kita lebar-lebar, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga Roh Kudus itulah akan menuntun, membimbing, menyertai kita, sehingga kita bisa melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan jangan lupa bagikan kepada teman-teman kita. Share sebanyak-banyaknya kepada keluarga, sahabat-sahabat kita, supaya keluarga kita, sahabat kita, teman-teman kita juga kembali kepada Alkitab, bergumul tentang kehidupan ini, supaya jangan lambai begitu saja, supaya jangan hanya ikut-ikutan saja, tapi mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, mau menjadi saksi Kristus. Tetap semangat, share sebanyak-banyaknya, jangan lupa subscriber firman Tuhan ini, supaya firman Tuhan ini tersebar seluruh dunia, bahkan ke pelosok-pelosok, supaya kita bersama-sama mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.